Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan materi kami yang terkait dengan pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, dosen pengampu Ibu Aryusni SE MSI. Selanjutnya dalam kelompok 11, kami yang beranggotakan saya sendiri Fatima Azhara Damanik dengan NIM 2106013 dan rekan saya Nola Nusia Putri dengan NIM 2106025. Selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Nola Nusia Putri. Kepada Nola saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Fatima. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian MDGs dan SDGs. Yang pertama, Millennium Development Goals atau MDGs, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tujuan pembangunan milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global yang dideklarasikan konferensi tingkat tinggi milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York pada bulan September 2010. Dasar hukum yang dikeluarkan deklarasi MDGs adalah resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada nomor 55 per 2 bulan 2 tanggal 18 September 2000. United National Millennial Development Goals, MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Millennium, baik rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintah. Yang kedua, Sustainable Development Goals atau SDGs adalah singkatan atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals, yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. SDGs merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs atau Millennium Development Goals. Tujuan pembangunan milenium yang mulai menjalankan pada September tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015. Sustainable Development Goals atau SDGs memiliki 5 fondasi, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai 3 tujuan mulia di tahun 2030. Berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Materi yang kedua yaitu tujuan, target, dan indikator MDGs dan SDGs. Yang pertama, pada Millennium Development atau MDGs, tujuan dari MDGs yaitu yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak. Yang kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Yang keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Yang ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Yang kedua, target MDGs. Target MDGs terbagi menjadi 4. Yang pertama, target dengan kemajuan signifikan, yaitu berupa penurunan proporsi populasi global yang dalam kemiskinan ekstrem. Yang kedua, tercapainya penurunan tingkat kelaparan global. Yang ketiga, kemajuan signifikan dalam perang melawan malaria dan TBC. Selanjutnya, penurunan populasi yang tinggal di kawasan kumuh di kota-kota negara berkembang. Lebih dari 2 miliar populasi dunia telah mendapatkan akses air minum. Yang kedua, target yang memerlukan kerja keras.
terdapat penurunan tingkat kematian ibu dan anak, akses pengetahuan tentang pencegahan virus HIV perlu diperluas, peningkatan hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, penurunan bantuan kepada negara-negara miskin atau terbelakang. Yang ketiga, target yang perlu perbaikan lebih lanjut, berupa kesenjangan daerah, kota perdesaan, anak-anak miskin yang meninggalkan sekolah lebih tinggi, ketidaksetaraan gender dalam politik, dan jaringan pengambilan keputusan. Yang ketiga, indikator MDGs. Agenda yang telah tercapai di antaranya yaitu MDG 1, proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari $1 PP per kapita per hari. MDG 3, rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15 tahun sampai 24 tahun. Selanjutnya, MDG 6, angka kejadian, prevalensi dan tingkat kematian, serta proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan dalam program Directly Observed Treatment Short Course atau DOTS. Selanjutnya MDG 7, rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak di perkotaan. Selanjutnya MDG 8, proporsi penduduk yang memiliki telepon seluler. Selanjutnya Sustainable Development Goals atau SDGs. Tujuan dari SDGs yang pertama tanpa kemiskinan, yang kedua tanpa kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan berkualitas, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak, yang ke-9 industri, inovasi dan infrastruktur, yang ke-10 mengurangi kesenjangan, 11 keberlanjutan kota dan komunitas, 12 konsumsi dan produksi bertanggung jawab, 13 aksi terhadap iklan, yang 14 kehidupan bawah laut, 15 kehidupan di darat, 16 industri peradilan yang kuat dan kedamaian, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, target SDGs. Yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Yang kedua, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Yang ketiga, memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Yang keempat, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Yang kelima, mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Yang keenam, memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua. Yang kedelapan, memastikan akses terhadap energi yang terjangkau dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern bagi semua. 9. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua. 10. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. 11. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara. 12. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. 13. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Selanjutnya, indikator dari SDGs. Berikut ada 3 pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs, yaitu yang pertama indikator yang melekat pada pembangunan manusia atau human development, seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, indikator yang melekat pada lingkungan kecil atau social economic development, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar atau environment development, seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk materi ketiga yang akan saya sampaikan. Materi ketiga itu ada kondisi negara sedang berkembang dalam pencapaian MDGs dan SDGs. Negara-negara sedang berkembang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, baik itu SDGs dan tujuan pembangunan milenium, itu MDGs. Nah, berikut adalah beberapa poin terkait kondisi negara sedang berkembang dalam pencapaian MDGs dan SDGs. Yang pertama, perbedaan antara MDGs dan SDGs. MDGs menargetkan negara-negara berkembang, khususnya negara yang termiskin. Sementara untuk SDGs berlaku bagi seluruh dunia, baik negara maju maupun berkembang. SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang lebih luas cakupannya dan mampu menanggapi akar penyebab utama dari kemiskinan dan kebutuhan universal atas pembangunan yang bekerja bagi semua orang dibandingkan dengan MDGs. Yang kedua ada pencapaian SDGs di negara sedang berkembang. Negara sedang berkembang juga berperan dalam pencapaian SDGs. Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia sebagai contohnya diharapkan dapat memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs. Nah, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia. Yang ketiga, pencapaian MDGs di negara sedang berkembang. MDGs menekankan pada aksi di negara berkembang, dan negara sedang berkembang memiliki peran penting dalam pencapaian MDGs-nya. Dalam hal kebijakan dagangan, negara-negara sedang berkembang dan LDCs, Least Developed Countries, memiliki peran penting dalam pencapaian MDGs-nya. Yang keempat, tantangan dalam pencapaian MDGs dan SDGs. Terdapat tantangan dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di negara sedang berkembang, terutama terkait dengan kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan SDGs dalam hal proporsi nilai tambah sektor industri di negara kurang berkembang. Yang kelima, dampak pencapaian SDGs. Nah, pencapaian SDGs di negara sedang berkembang juga dapat menopang pencapaian SDGs di daerah lain. Sejalan dengan itu, pemerintah juga dapat memperluas sumber pendanaan dan menekankan pentingnya pencapaian SDGs. Nah, negara sedang berkembang memiliki peran yang signifikan dalam pencapaian MDGs dan SDGs-nya, serta berkontribusi dalam upaya global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, materi keempat yaitu pencapaian tujuan MDGs ke-8, membangun kemitraan global untuk pembangunan dan SDGs. Pada dasarnya, MDGs dan SDGs punya persamaan dan kesamaan tujuan yang sama. SDGs melanjutkan cita-cita mulia dari MDGs dalam menanggulangi kelaparan, kemiskinan di dunia. Namun, dokumen yang disepakati pimpinan dunia pada tahun 2000 tersebut habis pada tahun 2015. Nah, para pemimpin dunia merasa agenda Millennium Development Goals atau MDGs perlu dilanjutkan, sehingga muncullah sebuah dokumen usulan bernama Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama itu ada era Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi, baik itu dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, pembangunan yang dilaksanakan selama ini cenderung memanfaatkan sumber daya alam dengan semena-mena, tanpa memperhatikan aspek lingkungan yang ada.
dimulai dari dilaksanakannya konferensi tingkat tinggi atau KTT di bumi di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Nah, pada tahun 2000, para pemimpin dunia menyepakati tentang 8 tujuan pembangunan global yang spesifik dan terukur yang disebut dengan Millennium Development Goals atau MDGs. MDGs memiliki tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Millennium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antara pemerintahan. Nah, para pemimpin dunia akan secara resmi mengadopsi agensi universal, terpadu, dan transformatif pada bulan September untuk memacu aksi-aksi yang akan mengentaskan kemiskinan dan pembangunan sebuah dunia yang lebih berkelanjutan selama lebih dari 15 tahun ke depan. Agenda ini disusun berdasarkan capaian-capaian tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, MDGs telah membuktikan bahwa tujuan global dapat mengangkat jutaan orang keluar dari garis kemiskinan. Tujuan-tujuan baru adalah bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang ambisius, berani, yang akan berfokus pada 3 elemen yang saling terkait dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan sosial. Berikut target-target MDGs meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada memberantas kemiskinan dan kelaparan. Kedua, mewujudkan pendidikan dasar bagi semua, menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasarnya. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan. Keempat, mengurangi tingkat kematian anak. Kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Ini mengurangi 3/4 dari angka tingkat kematian ibu. Keenam, memerangi HIV atau AIDS, malaria, dan penyakit lain. Ketujuh, menjamin kelestarian lingkungan. Dan yang kedelapan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Selanjutnya, yang kedua ada menuju Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, dalam pencapaian tujuan dalam MDGs memiliki target waktu hingga sampai 2015. Agenda kedepannya untuk melanjutkan MDGs dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka atau agenda pembangunan pasca tahun 2015 yang disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi sebuah perubahan yang terjadi, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deflation, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tujuan dan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs bersifat global dan dapat diaplikasikan secara universal dengan mempertimbangkan berbagai realistis nasional, kapasitas dan tingkat pembangunan yang berbeda-beda, serta menghormati kebijakan dan prioritas nasional. SDGs mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 negara anggota. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.